Halo, assalamualaikum anak-anakku yang hebat dan cerdas. Bertemu lagi dengan Bu Wiwin di channel Indahnya Berbagi. Berbagi apa saja seputar dunia pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan masih membahas tentang soal-soal AKM. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum sebagai bagian dari asesmen nasional yang harus dikerjakan oleh siswa, terutama oleh siswa kelas 5. Oleh karena itu, mulai dari sekarang sebaiknya anak-anak mengenal ya bentuk-bentuk soal dan cara menyelesaikannya agar bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah masih soal-soal AKM numerasi pada level 3 atau kelas 5 dan 6. Materi yang akan dibahas di sini adalah aljabar, persamaan dan pertaksamaan, yaitu menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Nah, karena ini adalah materi baru yang mungkin belum pernah kalian dapat di sekolah, Bu Guru akan menjelaskan secara singkat ya pengertian dari persamaan linier satu variabel atau yang dikenal dengan PLSV. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. Contoh, X ditambah 13 sama dengan 17. Jadi dalam persamaan linier satu variabel ini kita perlu mengenal kata kuncinya ya. Kata kuncinya yaitu kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Kemudian variabel atau peubah, yaitu lambang atau simbol yang dapat diganti oleh sembarang himpunan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah konstanta, yaitu lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Kemudian yang terakhir adalah himpunan penyelesaian, yaitu himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuat kalimat tersebut menjadi benar. Pada contoh X ditambah 13 sama dengan 17, nah X ditambah 13 sama dengan 17 ini disebut kalimat terbuka, sedangkan yang berupa variabel adalah X. Kemudian 13 dan 17 disebut konstanta. Himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal-soal dalam sistem persamaan linier satu variabel itu? Yaitu dengan pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Pada contoh X ditambah 13 sama dengan 17, jadi kita bisa menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi X ditambah 13 dikurangi 13 sama dengan 17 dikurangi 13. Jadi X sama dengan 4. Jadi kita mengurangi ruas kiri dengan 13 dengan ruas kanan juga dikurang 13. Jadi tujuannya adalah agar nilai X itu bisa ketemu ya anak-anak ya. Jadi sudah jelas ya bagaimana sekilas tentang sistem persamaan linier satu variabel atau PLSV. Nah, kemudian kita akan lanjut ke contoh-contoh soal AKM. Soal nomor 1, pilihan ganda. Di kota A terdapat 2 perusahaan pengiriman barang yang letaknya bersebelahan, yaitu Cepat Kirim dan Lancar Jaya.
Kedua perusahaan memiliki tarif yang berbeda. Berikut tabel tarif pengiriman barang setiap perusahaan dari kota A. Bisa lihat ya, perbedaannya mulai dari barang 10 kg pertama dan 1 kg berikutnya dari perusahaan Cepat Kirim dan Lancar Jaya. Perhatikan dengan baik-baik ya. Kemudian kakak akan mengirim barang seberat 15 kg dari kota A ke kota B melalui perusahaan Lancar Jaya. Berapakah tarif yang harus dibayar kakak? Pembahasan. Jadi kita memakai persamaan linier satu variabel ya. Kalimatnya adalah AX plus B sama dengan C. Jadi A-nya itu sama dengan 2000. Bisa dilihat ya, untuk Lancar Jaya 1 kg berikutnya adalah 2000. Kemudian X-nya adalah 5 karena lebihnya adalah 5 kilo. Jadi bisa berubah-ubah ya. Jadi bisa lebih 7 kilo, bisa 9 kilo dan sebagainya. Kemudian B atau konstantanya yaitu 30.000. Jadi ini tetap, jadi 10 kg pertamanya adalah 30.000. Jadi biaya pengiriman dari kota A ke kota B seberat 15 kg adalah dalam kurung 2000 dikali 5 ditambah 30.000 sama dengan 10.000 ditambah 30.000 sama dengan 40.000. Jadi biaya pengiriman dari kota A ke kota B seberat 15 kilo adalah 40.000 atau jawabannya adalah B. Soal nomor 2, uraian tertutup. Masih dengan pernyataan soal yang sama ya. Devi yang tinggal di kota A mengirim barang seberat 12 kilo ke kota D. Ia membawa uang Rp50.000. Berapa kembalian terbanyak yang akan ia terima? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus jeli ya. Apakah kita mengambil satu aja atau kita harus menghitung dua-duanya dari Cepat Kirim maupun Lancar Jaya. Kita lihat ya, dari kota A ke kota D itu kalau Cepat Kirim itu biaya 10 kg pertama 36.000, itu lebih murah daripada Lancar Jaya. Kemudian 1 kg berikutnya adalah 2.000, juga lebih murah dari Lancar Jaya. Berarti untuk mendapat kembalian terbanyak, kita cukup menghitung dari perusahaan Cepat Kirim. Jadi pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita memakai persamaan linier satu variabel ya. AX plus B sama dengan C. A-nya 2000, X-nya 2 dan B-nya 36.000. Jadi sama dengan 2000 kali 2 ditambah 36.000 sama dengan 4.000 ditambah 36.000 sama dengan 40.000. Itu adalah biaya termurah ya. Jadi kembalian terbanyak yang akan didapat Delvi adalah 50.000 dikurangi 40.000 sama dengan 10.000 melalui perusahaan Cepat Kirim. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjut ke soal nomor 3. Masih dengan pernyataan soal yang sama. Untuk mempermudah pelanggannya, perusahaan Cepat Kirim membuat aplikasi seperti berikut. Jadi seperti ini ya, dari A ke B berat 11 kg biaya berapa gitu. Pada hari Rabu, perusahaan Cepat Kirim memberikan potongan harga yang sama untuk semua pengiriman. Pada hari itu, Dina melihat biaya pengiriman barang ke rumah neneknya. Pada aplikasi muncul sebagai berikut. Jadi dari A ke B berat 16 kg biaya Rp44.000. Nah, dari beberapa ilustrasi soal di atas kita disuruh menentukan benar atau salah pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan nomor 1, biaya yang muncul saat Dina menuliskan berat 11 kg dari kota A ke kota B pada hari Senin adalah sebesar 41.500. Benar atau salah? Pembahasannya adalah sebagai berikut. Tarif pada hari Senin berarti tidak ada potongan ya.
Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan AX plus B sama dengan C. A-nya sama dengan 1500, X-nya sama dengan 1 karena 10 ditambah 1 kg jadi 11 kg ya, jadi X-nya 1. Jadi B-nya adalah 40.000 sama dengan 1500 kali 1 ditambah 40.000 sama dengan 1500 ditambah 40.000 sama dengan 41.500. Jadi biaya yang dikeluarkan Dina untuk mengirim barang seberat 11 kg dari kota A ke kota B adalah 41.500. Dan pernyataan pertama jawabannya adalah benar. Pernyataan nomor 2, pada hari Rabu Dina mengirim paket ke rumah neneknya dengan berat 17 kg. Biaya yang harus ia bayar adalah 50.500. Benar atau salah? Petunjuk untuk mengerjakan soal ini adalah di kotak nomor 2 ya. Kita bisa lihat itu dari A ke B mengirim barang dengan berat 16 kg, biayanya Rp44.000. Bagaimana kalau 17 kg? Kita lihat pembahasan berikut ini. Jadi kita harus mencari potongan harganya dulu karena potongan harga yang sama berlaku untuk semua pengiriman. Dari harga biasa 16 kg, kita bisa menentukan bahwa A-nya 1.500, X-nya 6, B-nya Rp40.000. Maka AX plus B sama dengan C sama dengan 6 kali 1.500 ditambah 40.000. 9.000 ditambah 40.000 sama dengan 49.000. Ini kalau harga biasa. Jadi potongan harganya sama dengan 49.000 dikurangi 44.000 sama dengan Rp5.000. Nah, ini berlaku untuk semua pengiriman. Jadi untuk 17 kilo biayanya adalah sebagai berikut. Jadi kita bisa menentukan A-nya itu 1.500, X-nya sama dengan 17 dikurangi 10, 7. Jadi B-nya adalah Rp40.000. Maka persamaan AX ditambah B sama dengan C sama dengan 7 kali 1.500 ditambah 40.000 sama dengan 10.500 ditambah 40.000 sama dengan 50.500. Karena mengirimnya hari Rabu, Dina mendapat potongan Rp5.000. Jadi biayanya sebesar Rp50.500 dikurangi Rp5.000 sama dengan Rp45.500. Jadi kalau dikatakan bahwa biaya yang harus ia bayar sebesar Rp50.500, itu berarti pernyataan tersebut adalah salah. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Mari kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Biaya pengiriman paket seberat 16 kg dari kota A ke kota B dengan perusahaan cepat kirim pada hari Selasa akan sama dengan biaya pengiriman paket seberat 20 kg pada hari Rabu. Benar atau salah? Mari kita hitung bersama-sama. Pada hari Selasa berlaku harga seperti biasa, jadi tidak ada potongan. Jadi sama dengan hari Senin kemarin, bahwa kalau paket sebesar 16 kilo itu harganya adalah Rp49.000. Jadi hitungannya bisa dilihat ke belakang tadi ya. Sekarang kita hitung yang biaya paket 20 kg pada hari Rabu dengan perusahaan cepat kirim. Biaya paket 20 kg hari Rabu itu bisa kita lihat A-nya 1.500, X-nya 10, B-nya 40.000. Maka AX ditambah B sama dengan C sama dengan 1.500 kali 10 ditambah 40.000 sama dengan 15.000 ditambah 40.000 sama dengan Rp55.000. Karena hari Rabu, maka dapat potongan 5.000. Jadi biaya paketnya dikurang 5.000. 55.000 dikurang 5.000 sama dengan 50.000. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa
pengiriman paket seberat 16 kg dari kota A ke kota B akan sama dengan biaya pengiriman paket seberat 20 kg pada hari Rabu adalah salah. Sekarang kita lanjut soal yang keempat. Masih dengan pernyataan soal yang sama ya. Benny tinggal di kota A, ingin mengirim paket seberat 20 kg ke kota C. Ingat, ke kota C. Namun ia hanya membawa uang Rp60.000. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah mengambil uang karena merasa uangnya tidak cukup. Setujukah kamu dengan keputusan Benny? Berikan alasanmu atau jelaskan. Nah, ini menjadi tugas kalian ya. Nanti dibuktikan dengan penghitungan dari perusahaan cepat kirim maupun Lancar Jaya. Jadi dari cepat kirim berapa biayanya, dari Lancar Jaya berapa biayanya. Nanti kurang atau lebih dari 60.000 itu bisa dihitung. Jadi kalau dia membawa uang 60.000 itu, setujukah kamu kalau dia pulang mengambil lagi uangnya? Nah, silahkan dikerjakan ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 berupa pilihan ganda. Jadi ada tarif parkir di stasiun kota Jakarta, yaitu motor dan mobil. Perhatikan gambar di atas. Aisyah memarkir sepeda motornya selama 1 jam 30 menit. Biaya parkir yang harus dibayar adalah A. 1.000, B. 2.000, C. 3.000, atau D. 4.000. Jadi untuk menjawab soalnya kita perlu memperhatikan dari tarif motor. Jadi tarif motor itu 1 jam pertamanya itu 2.000, kemudian 1 jam berikutnya itu adalah 1.000, dan maksimal itu Rp10.000. Jadi kalau selama 1,5 jam itu berarti dia sudah ikut ke 2 jam. Jadi 1 jam pertama dan 1 jam berikutnya. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita selesaikan dengan persamaan linear satu variabel, AX ditambah B sama dengan C. Jadi biaya parkir 1 jam pertama itu kan tetap, jadi dia yang konstantanya atau B-nya sama dengan 2.000. Kemudian biaya parkir 1 jam berikutnya atau A sama dengan 1.000. Banyaknya jam atau X-nya itu sama dengan 1. Biaya parkir selama 1,5 jam sama dengan 1.000 dikali 1 ditambah 2.000 sama dengan 3.000. Jadi biaya parkir motor Aisyah selama 1,5 jam adalah Rp3.000. Jelas kan? Sampai di sini. Kita lanjut ke soal nomor 6. Masih pilihan ganda juga. Sebuah mobil diparkir selama 10 jam. Biaya parkir yang harus dibayar adalah A. 50.000, B. 45.000, C. 23.000, ataukah D. Rp10.000. Ilustrasi soalnya masih sama ya. Untuk mobil tarifnya 1 jam pertama 5.000, kemudian setiap jam berikutnya adalah 2.000 dan maksimal Rp45.000. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Biaya parkir mobil 1 jam pertama atau B sama dengan 5.000. Kemudian biaya parkir mobil setiap jam berikutnya atau A-nya itu sama dengan 2.000. Jumlah jam tambahannya itu adalah 9 karena 10 dikurangi 1. Kemudian biaya parkir mobil selama 10 jam itu bisa dihitung 2.000 kali 9 ditambah 5.000 sama dengan 18.000 ditambah 5.000 sama dengan 23.000. Jadi biaya parkir mobil selama 10 jam adalah 23.000 atau jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Masih dengan ilustrasi soal yang sama. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang memungkinkan seseorang membayarkan parkir sebesar Rp9.000? Apakah memarkir motor selama 8 jam, memarkir mobil selama 3 jam, memarkir motor selama 9 jam, memarkir mobil hampir 2 jam, ataukah memarkir motor lebih dari 9 jam?
Mari kita bahas satu persatu. Untuk motor dulu. Pembahasannya kita menggunakan persamaan linear satu variabel ya. Jadi diketahui A-nya itu 1000, X-nya itu belum diketahui atau tambahan jamnya belum diketahui. Kemudian B-nya adalah 2000. Tambahan jam parkir motornya itu bisa dicari dengan memasukkan ke dalam persamaan. Jadi 1000 dikali X jam ditambah 2000 sama dengan 9000. Kemudian kita kurangi ruas kiri dengan ruas kanan dengan 2000. Biar tinggal ketemu X-nya nanti ya. Jadi 1000X ditambah 2000 dikurang 2000 sama dengan 9000 dikurang 2000. 1000X sama dengan 7000. X sama dengan 7000 dibagi 1000. X sama dengan 7 jam. Jadi tambahan jamnya itu adalah 7 jam. Lama parkir motornya jadinya 1 ditambah 7 sama dengan 8 jam. Jadi pernyataan pertama atau A adalah benar ya. Untuk mobil, A-nya itu sama dengan 2000, B-nya 5000, C-nya 9000, dan X-nya belum diketahui alias X jam atau tambahan jamnya belum diketahui. Dan kita bisa hitung dengan memasukkan ke persamaan ya. Jadi 2000 dikali X jam ditambah 5000 sama dengan 9000. 2000X ditambah 5000 sama dengan 9000. 2000X ditambah 5000 dikurangi 5000 sama dengan 9000 dikurang 5000. Jadi 2000X sama dengan 4000. X sama dengan 4000 dibagi 2000. X sama dengan 2. Jadi tambahan parkir mobilnya ada 2 jam. Lama parkir mobil adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3 jam. Jadi pernyataan yang kedua juga betul. Jadi dari 5 pernyataan itu, pernyataan yang betul adalah pernyataan ke-1 dan ke-2 atau A dan B. Kita lanjut ke soal nomor 8 atau soal yang terakhir. Masih dengan ilustrasi soal yang sama. Sebuah motor masuk ke dalam area parkir stasiun Jakarta Kota pada pukul 9.50 dan keluar pada pukul 18. Berapa kembalian yang akan ia terima bila ia membayar dengan selembar uang 50.000? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu menghitung berapa jam dari jam 9.50 sampai 18 jam. Jadi kita tahu berapa lama parkir, kemudian berapa biayanya, dan apabila pakai uang 50.000 berapa kembaliannya. Nah, ini jadi tugas kalian juga ya. Silakan dikerjakan untuk latihan. Demikianlah pembahasan soal-soal AKM level 3 kelas 5 dan 6 materi aljabar bagian pertama, yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Semoga bisa bermanfaat, dan bagi yang belum pernah melihat materi-materi sebelumnya bisa dilihat ya di atas dengan mengklik tombol atau huruf I. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.